never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got if you wanna play tough. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska, terbongkar jelang berlaga di Singapore Open 2023. Seperti diketahui, Gregoria Mariska menjadi satu-satunya wakil tunggal putri tim bulu tangkis Indonesia di turnamen level Super 500, Singapore Open 2023. Tunggal putri peringkat 9 di ranking BWF itu menjadi wakil tim merah putih yang patut untuk disaksikan kiprahnya di turnamen yang memperebutkan total hadiah 12,6 miliar rupiah itu. Bukan tanpa sebab, penampilan Gregoria yang meningkat di setiap turnamen menjadi asa penggemar bulu tangkis Indonesia tentang kebangkitan di sektor tunggal putri. Terbaru, Gregoria Mariska berhasil keluar sebagai runner-up di Malaysia Masters usai takluk di partai final dari Akane Yamaguchi, skor 17-21, 7-21. Sementara itu, jelang berlaga di Singapore Open, Gregoria tampak berlatih menjajal lapangan di Singapore Indoor Stadium dengan partner berlatih yang mengerikan. Sebagaimana dalam unggahan akun Twitter badminton__fest, Gregoria terlihat sparring dengan sektor tunggal putra yakni Anthony Ginting. Gregoria versus Anthony Ginting, tulis akun Twitter penggemar bulu tangkis itu. Bukan hal yang mengejutkan, Gregoria yang menjadi satu-satunya wakil tunggal putri tentu harus mencari partner sparring dari sektor tunggal. Sekadar informasi, tunggal putra Indonesia sendiri menurunkan dua wakil di Singapore Open yakni Anthony Ginting dan Jonathan Christie. Mau tak mau, Gregoria harus sparring melawan pemain peringkat 2 dunia, Anthony Ginting. Sekadar informasi, Gregoria Mariska menjadi salah satu pebulu tangkis Indonesia yang tampil konsisten di turnamen bulu tangkis musim 2023. Tunggal putri 10 besar di ranking BWF itu berhasil menyabet satu gelar yakni di Spain Masters dan runner-up di Malaysia Masters. Tak hanya itu, Gregoria juga berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan tunggal putri top dunia seperti PV Sindhu hingga Carolina Marin. Tentu, capaian yang luar biasa. Mengingat, tunggal putri Indonesia sedang krisis prestasi di mana gelar juara terakhir sebelum Gregoria naik podium dipersembahkan oleh Putri Kusumawardhani di Orleans Masters. Sementara itu, mengantongi penampilan yang memuaskan di beberapa turnamen terakhir, mampukah Gregoria kembali naik podium di Singapore Open? Tentu, akan sulit bagi Gregoria untuk naik podium di turnamen level Super 750 ini. Mengingat ia berada di satu pool dengan putri tunggal Korea Selatan, An Xiang. Gregoria Mariska sendiri akan menghadapi wakil Amerika Serikat, Zhang Beiwen, di babak 32 besar dan kemungkinan akan bersua dengan wakil Cina, He Bingjiao, di babak 16 besar. Meski Gregoria unggul dalam dua turnamen terakhir atas He Bingjiao, tunggal putri Indonesia ini tetap harus waspada. Pasalnya, wakil Cina itu baru saja keluar sebagai runner-up di Thailand Open. Sementara itu, jika berhasil melaju hingga semifinal, Gregoria berpotensi menghadapi An Xiang. Tunggal kebanggaan Indonesia itu selalu kalah dalam 5 pertemuan. Meski terbilang berat, bukan hal yang mustahil bagi Gregoria Mariska membuat kejutan dan cetak sejarah naik podium pertama kali di turnamen Super 750 di Singapore Open 2023. Badminton Lovers memberikan kritik pedas untuk PBSI sebagai bentuk protes usai dianggap terlambat dalam perburuan poin Olimpiade 2024. Hal ini diketahui dari diskusi para BL di akun badminton_fest di Twitter pada Minggu, 4 Juni 2023, kemarin. Dalam unggahan tersebut, salah satu BL membandingkan PBSI dengan negara lain yang bisa mempengaruhi perburuan menuju Olimpiade Paris 2024. PBSI dianggap masih jalan di tempat, sedangkan negara lain sudah lari untuk mengejar slot demi Olimpiade. Hal ini juga awalnya dipicu dengan performa ganda putra Indonesia dalam beberapa turnamen belakangan. PBSI awalnya dianggap terlena dengan naiknya performa ganda putra pada tahun 2022 yang memang mendominasi, hingga Fajar Alfian, Rian Ardianto mampu kudeta peringkat 1 di ranking BWF. Namun kini performa ganda putra dianggap tak konsisten meski beberapa kali mengirimkan wakilnya di semifinal hingga final sejumlah ajang walau berakhir tanpa gelar. Sehingga BL menilai bahwa saat ini ganda putra Indonesia tengah bahaya karena negara lain mulai mengejar terutama Cina yang berkembang pesat.
Selain itu, hal ini pun membuat Bale kesal karena menganggap PBSI terlalu santai padahal banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Bale pun meminta PBSI agar gerak cepat berbenah agar bisa menjalankan misi menuju Olimpiade 2024 dengan baik. Bahkan sejumlah Bale meminta agar ada evaluasi tak hanya untuk pemain namun juga para pelatih. Selain itu juga meminta agar sektor lain segera dibenahi agar kekuatannya merata dan tak hanya ganda putra saja yang menjadi tulang punggung. Sementara itu, saat ini sejumlah wakil Indonesia bersiap untuk tampil di 2 ajang bulu tangkis level atas BWF. Yakni bakal tampil di ajang Singapore Open 2023 yang naik kelas menjadi level Super 750 pada 6 hingga 11 Juni. Kemudian berlanjut tampil di Indonesia Open 2023 yang merupakan ajang Super 1000 pada 13 hingga 18 Juni mendatang. Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri tetap membawa pulang hadiah meski gagal menjuarai Thailand Open 2023. Pasangan berakronim Bakri itu harus puas menjadi runner-up seusai keok dari duo Cina, Liang Weikeng Huang Chang. Berlaga di Indoor Stadium Hua Mart, Bangkok, Minggu, 4 Juni 2023, Bagas Fikri takluk 2 game langsung 10-21, 15-21. Walaupun gagal menjuarai turnamen Super 500 ini, Bagas Fikri tetap mendapat uang tunai dari prize money yang disediakan. Berdasarkan ketentuan BWF, juara Thailand Open 2023 untuk kategori double akan mendapat $33.180 Amerika atau sekitar 494,4 juta rupiah. Sedangkan runner-up berhak atas $15.690 Amerika atau sekitar 233,8 juta rupiah. Itu artinya, Bagas Fikri berhak mengantongi kurang lebih 233,8 juta rupiah setelah menjadi runner-up Thailand Open 2023. Hasil ini mengulang prestasi Bagas Fikri yang hanya mampu duduk di posisi kedua Orleans Masters 2023. Meski begitu, Bakri tetap bersyukur dengan pencapaiannya di Thailand Open 2023. Kami tetap bersyukur dengan hasil ini awal yang baik untuk meraih prestasi lagi ke depannya. Kami hanya kecewa dengan permainan kami hari ini, ucap Fikri dalam keterangan resmi. Terkait hal itu, dalam laga yang digelar di Indoor Stadium Hua Mart, Minggu, 4 Juni 2023. Pasangan berakronim Bakri itu menyerah 2 game langsung dari wakil Cina, Liang Weikeng Huang Chang. Pada pertandingan ini juara All England 2022 itu mengaku tidak mampu mengatasi tekanan sejak awal laga. Tidak heran peraih medali perunggu SEA Games 2023 itu harus menyerah straight game dalam tempo 28 menit dari pasangan ranking 6 dunia tersebut. Pertandingan hari ini membuat kami cukup menegangkan, hasilnya kurang begitu baik dan memuaskan. Permainan kami bisa dikatakan tidak sebaik kemarin. Saya merasa tidak terlalu tegang, tapi memang kondisi di lapangan membuat kami tertekan terus dan tidak bisa keluar dari tekanan itu, ungkap Fikri. Menghadapi wakil Cina, Bagas Fikri mengaku kaget melihat performa juara India Open 2023 itu pada laga final begitu dominan dalam menyerang. Runner-up Belgian International 2021 itu tidak mampu mengantisipasi serangan yang dibuat Liang Huang sehingga Bakri kewalahan dalam bertahan. Atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri membeberkan penyebab kekalahan di final Thailand Open 2023, Minggu, 4 Juni 2023. Bagas Fikri kalah 10-21, 15-21 dalam duel 27 menit lawan pasangan Cina Liang Weikeng Huang Chang di final Thailand Open 2023, Minggu, 4 Juni 2023. Muhammad Shohibul Fikri mengatakan pertandingan final cukup menegangkan dan permainannya tidak sebaik sebelumnya. Pertandingan hari ini buat kami cukup menegangkan, hasilnya pun kurang begitu baik, kurang memuaskan. Permainan kami bisa dibilang tidak sebaik kemarin-kemarin, ucap Fikri dikutip dari rilis PBSI, Minggu, 4 Juni 2023, sore. Saya merasa tidak terlalu tegang tapi memang kondisi di lapangan kami tertekan terus dan tidak bisa keluar dari tekanan itu. Pada awalnya pola yang kami lakukan sudah benar tapi lama-lama jadi hilang fokusnya, ucap Fikri menambahkan. Fikri juga mengaku kecewa tidak bisa mempersembahkan permainan terbaik dalam pertandingan ini. Kami harus menambah stamina, power dan fokus di lapangan.
Kelihatan sekali tadi ketika banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri, fokus kami buyar, ucap Fikri. Kami tetap bersyukur dengan hasil ini awal yang baik untuk meraih prestasi lagi ke depannya. Tapi kami kecewa dengan permainan kami hari ini, kata Fikri menambahkan.